Oke nakama, kita coba jawab kembali nomor 21 ya. Di sini ada soal the hypotenuse of right angle triangle is 12 and the radius of an inscribed circle is 1. Find the perimeter of triangle. Nah, jadi kita coba gambarkan aja guys kalau misalnya ada ketemu soal seperti ini. Yang pertama kita coba gambarkan ya. Right angle triangle. Gimana? Ya udah kita coba gambar, mungkin bisa pakai garis putih dulu ya untuk gambar. Anggap aja nih lurus ya. Seperti ini kita coba buat besar deh karena nanti kita harus gambar circle. Ya, anggap ini lurus. Oke. Nah, terus dibilang hypotenuse-nya 12 cm berarti dari sini ke sini yang garis miringnya itu 12 cm, teman-teman. cm ya. Oke, atau kita kasih label aja ya. Ini yang C-nya, ini yang B-nya, ini yang A-nya. Oke. Seperti itu. Terus di sini ada yang namanya circle yang di dalam karena inscribed gitu ya. Ya udah kita coba gambar circle. Coba pakai garis merah deh, agak tebal dikit mungkin ya. Anggap tebal dulu. Waduh, ya, anggap aja lingkaran sempurna ya teman-teman ya. Oke, kita asumsikan buat circle seperti ini. Ya. Jelek kali. Sebentar. Ya. Lah, apa dah. Yang penting coba divisualisasikan ya. Ini dia punya center di sini nih. Dia punya center, terus radiusnya mungkin ke sini ya. Radiusnya ini ke sini. Ini 1, ke sini juga 1, ke sini juga nanti 1 gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus ditanya perimeternya berapa? Ya. Nah, kalau misalkan kamu mau nyari perimeter kan berarti tinggal perimeter dari sebuah triangle ya tinggal masing-masing garisnya kamu coba jumlahkan kan. Ya berarti tinggal E gitu ya. E plus B plus C aja. Nah, cuman yang kita tahu baru C-nya aja kan 12. Nah, terus gimana untuk A sama B-nya? Kita coba cek dari properties gitu ya, dari sebuah circle yang di dalam triangle. Nah, di sini kita punya tangent point. Di mana tangent point-nya? Di sini, teman-teman. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ada rules di dalam geometri. Kalau misalkan ya ada 2 tangent dari satu segmennya ini misalkan kita tandain yang merah di sini, maka panjang mereka gitu ke dalam circle gitu. Panjang titik garis yang hijau ini sama dengan yang ini itu bakal sama, teman-teman. Dia bakal equal. Pertanyaannya garis hijau itu berapa banyak, berapa panjang? Nah, kita tahu garis putih dari sini kan panjangnya A. Terus radiusnya kita punya titik nih dari center circle ke bawah itu 1. Berarti yang hijau ini A min 1. Begitupun yang di sini berarti ini A min 1 nih yang hijau kecil ini. Ya. Seperti itu. Tinggal kita cek yang samping di sini berapa ya. Nah, kebetulan dia pun tangent di garis yang serupa nih yang di sini yang coklat ya. Kita coba atur pakai coklat. Ya. Nah, terus berapa kira-kira di sini? Kalau dari sini ke sini itu B, ya. Maka ya, terus yang radiusnya juga 1 berarti itu ini B-1. Di sini pun B-1. Ya. Maka kita dapat konklusi OC itu sebenarnya didapat dari A-1 ditambah B-1. Lihat. Ya. Perpaduan antara garis coklat dan garis hijau. Berarti C itu sama dengan A plus B dikurang 2 atau A plus B itu sama dengan C plus 2. Ya kita substitute nih di sini ke atas. Ya, berarti di sini ya kita ganti
A plus B-nya jadi apa? Jadi C plus 2. Ya, berarti ini jadi 2C plus 2. 2C-nya kita tahu 12, berarti 2 kali 12 tambah 2. 24 tambah 2 jadi 26. Ya, jawaban untuk nomor 21 adalah 26. Teman-teman. Oke. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, coba gambarkan gitu. Gambarnya nggak usah terlalu sempurna juga gitu ya. Di sini Mister juga gambarnya nggak terlalu bagus, tapi intinya konsepnya itu harus kita bisa nge-recall kan konsep apa sih dalam geometri yang ada di dalam apa namanya tangent point gitu ya. Terus circle di dalam triangle. Itu mulai kebuka tuh dari setiap gambar yang kita bentuk. Ya, seperti itu. Next, nakama, kita coba nomor yang 22. Nah, ini mulai ada lagi nih ya. Angka fraction yang di penjumlahan fraction terus sampai banyak gitu ya. Tapi sebenarnya mereka ada pola kan. Ya. Intinya yang pertama adalah list denominator, numeratornya listnya 1 doang gitu ya. Tapi denominatornya dari 2 sampai 57. Terus naik 2. Ya, tapi denominatornya cuman ada 3 doang sampai 57. Terus naik lagi 3. Denominatornya berubah jadi 4. Sampai dengan 57. Sampai nanti 56 per 57 doang. Ya. Oh, berarti kan kalau teman-teman lihat, kita coba listkan ya. Bisa singkat aja. Yang denominatornya, yang denomnya 2, itu cuman ada 1 per 2 doang. Ya. Oke. Nah, setelah nanti, kemudian yang denominatornya 3 itu adanya ya 1 per 3 ditambah 2 per 3 ya. Nah, pas di bagian 4-nya, 4 per, nggak ada 4 per 3, adanya 4 per 5 kan, karena polanya nih, kalau ini N, maka ininya bakal N plus 1 gitu ya. Dia bakal loncat, berarti di bagian denom 3 cuman ada ini doang. Ya, 1 ditambah 2. Terus kalau yang denom 4, nah ini ada 1 per 4 ditambah 2 per 4 ditambah 3 per 4. Tapi kemungkinan nggak ada yang 4 per 4 kan, berarti ini 4, 1, 2, ya, 3. Nah, di sini kita mulai menemukan polanya, teman-teman. Ya, polanya gitu ya, dari masing-masing terms gitu ya. Mungkin Mister bilangnya di sini sum terms-nya gitu ya. Sum daripada sebuah terms-nya itu jadinya tinggal kalau kamu masukin, atau jangan SN ya. Misalkan di sini K deh. Jadi kalau misalkan K ya, denominatornya sebagai K, maka K itu yang di bawah, tapi yang atasnya itu dari 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai K min 1. Ya, karena terbukti kalau per 4 terakhirnya 3, kalau per 3 terakhirnya 2. Ya, K min 1, ya K-nya 3 berarti ini 3 dikurang 1 ya 2. Ya, begitupun ketika K-nya 4, 4 dikurang 1 ya 3. Makanya kita dapat formula ya, yang masing-masing termsnya ya, SK-nya itu 1 tambah 2 tambah 3K min 1. Itu untuk yang satu denominator yang sama ya. Misalnya K-nya dimulai dari 2. Ya, masing-masing kita dapat 1 nilai gitu. Tapi kan nanti harus dijumlahkan lagi. Untuk yang denom 3, untuk yang denom 4, makanya nanti bakal ada sigma. Itu sigma masing-masing K gitu ya. Dari mulai kapan? K-nya mulai dari mulai dari 2 gitu ya, karena pertama denominatornya 2 sampai nilainya yang ke 57, karena ke 50 yang terakhirnya itu 57. Oke. Nah, kita tinggal ikutin aja formulanya seperti apa. Nah, kita breakdown ya, teman-teman di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada deret apa? Deret aritmetik, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini Mister ganti dulu ya view-nya ya. Ini kalau background-nya nggak bisa di stabilo. Nah, coba kita lihat. Teman-teman perhatikan. Gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 itu deret aritmetik. Ya, deret aritmetik.
Nah, ini kita bisa cari penjumlahan. Ya, penjumlahan deret aritmetik itu kan kalau nggak salah formulanya ya, kamu tinggal kalikan gitu ya. Atau ini mah langsung aja ya. Sum of integer angka pertama gitu ya. Sama yang terakhir gitu ya. Sebentar, ini yang 1 plus 2 kan kita punya kalau UN ada yang namanya SN gitu ya, atau sum of arithmetic gitu ya. Itu kan formulanya N dibagi 2 dikali U yang pertama ditambah U yang paling terakhir kan. Plus gitu ya. Nah, di sini kita tahu yang pertamanya itu adalah yang terakhirnya K-1 gitu. Karena kan dia ke K gitu ya. Jumlahnya itu K. Terus per 2. Dikali itunya 1 ditambah UN-nya K-1. Ya, berarti ini habis. Ya tinggal K dikali K-1 dibagi 2. Nah, kita input ke atas ya, teman-teman. Ini kita coba koreksi lagi yang SK-nya kita turunkan. Bisa ganti warnanya ya, berarti SK-nya masing-masing di atas jadi K dikali K-1 jangan dulu, ini per 2 dibagi tetap K yang awal ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nih, teman-teman. K yang pertama ini sama ini. Berarti jadinya SK-nya cukup K-1 per 2. Ya. Ini yang kita hitung nanti. Berarti total sum-nya ya. Total sum awalnya berarti yang kita sigma N dimulai dari 2 gitu ya. Pakai K aja karena kita pakai formulanya K gitu ya. Sampai dengan 57 kita masukkan formula SK-nya K-1 dibagi 2. Oke. Nah, di sini ini pun bakal terbentuk pola, guys. Polanya apa? Ya berarti nanti K dikurang 1 bagi 2 ditambah 3 kurang 1 bagi 2 ditambah ya 4 kurang 1 bagi 2 gitu ya. Sampai seterusnya sampai 57 kurang 1 bagi 2. Jadi sebenarnya mereka tinggal 1 per 2 tambah 2 per 2 tambah 3 per 2 sampai berapa? 56 per 2. Atau jadinya 1 tambah 2 tambah 3 bla 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 sampai dengan 56 per 2. Ya. Nah, ini nilai yang atas nih, nilai yang 1 tambah 2 tambah 3 sampai 56 kan kita dapat tuh formulanya kemarin. Tadi gitu ya. Kalau kita pakai yang deret biasa gitu ya, deret yang sum N pakai aritmetik, N dibagi 2 dikali suku pertama UN ditambah yang U atau U1 ditambah unit ke N. Ya, kita ikutin aja. Oke. Ini totalnya ada 56 nomor dibagi 2, 1 tambah 56. Nah, 56-nya dibagi 2 kan jadi 28 dikali 57 nih, teman-teman. Ya. 28 kali 57 berarti ini jadi 1596 ya. Baru deh masukin di sini. Berarti 1596 bagi 2 hasilnya 798, teman-teman. Oke. Jadi kalau ada deret yang banyak ya, jadi teman-teman tinggal coba cek polanya. Ya. Emang sedikit rumit, tapi nanti setelah kita coba arrangement ulang, terbentuk kelihatan tuh ada yang namanya arithmetic series di situ. Sama dengan soal-soal sebelumnya. Mungkin soalnya nggak terlalu kompleks, tapi kan hasilnya ada deret aritmetik, deret geometri. Rata-rata hanya perpaduan dari itu aja, guys ya. Tinggal coba proses datanya atau proses patternnya terlebih dahulu sebelum kita dapat ekstrak
seriesnya apa sih sebetulnya? Kesimpulan seriesnya apakah aritmetik, apakah geometrik? Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 23. Di sini ada persoalan kalau misalkan X and Y itu merupakan bilangan real, satisfy X plus 1 per Y sama dengan 4. Ya, kemudian Y plus 1 per Z sama dengan 1, Z plus 1 per X sama dengan 7 per 3. Terus ditanya X kali Y kali Z berapa ya? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada 3 persamaan, terus ada 3 variabel juga. Nah, pasti mudah, tinggal coba arrangement ulang aja gitu ya. Clue-nya mungkin kita jadikan masing-masing variabel, misalkan kita pilih satu variabel yang bakal dibentuk di akhir. Ya, nah, mungkin yang paling sering atau kita gunakan X ya. Kenapa? Karena X ada pasangan di Y, X ada pasangan di Z gitu ya. Terus di sini Y ada ketemu dengan Z. Jadi masing-masing Y sama dengan berapa X, Z sama dengan berapa X juga. Nanti kita satukan di persamaan yang kedua. Oke, kita lanjut di sini. X ditambah 1 per Y sama dengan 4. Berarti kan 1 per Y sama dengan 4 min X ya. Atau Y-nya 1 per 4 min X. Nah, kita dapat satu persamaan. Lanjut, di sini ada 1 per Z ditambah 1 per X sama dengan 7 per 3. Nah, ini kita langsung nyatakan Z-nya berapa nih? Z-nya sama dengan 7 per 3 dikurang 1 per X kan. Kita samain aja, berarti ini jadi 3X, 7X, min 3. Oke, kita dapat persamaan yang untuk Z. Nah, baru kita susun ulang, masukkan ke persamaan kedua. Tadi Y ditambah 1 per Z sama dengan 1. Ya, oke. Masukin tadi, oh Y itu tadi 1 per 4 min X. Sedangkan Z itu, nah karena Z sendiri 7X min 3 per 3X, kalau 1 per Z ya tinggal flip. Ini 3X per 7X min 3, sorry ya. Sama dengan 1. Nah, ini kita kali silang aja, guys. Sama yang denominator terus kali silang. Berarti. Oke, kita coba kali silang ya sama yang denominatornya. Oh, ini jadi 4 min X, 7X min 3, 7X min 3, ditambah 3X, 4 min X, sama dengan 1. Oke, kita ke samping dulu deh, supaya lebih enak. Ya. Ini jadi 7X min 3, ditambah 12X, dikurang 3X kuadrat. Oke. Ya. Terus sama dengan kali silang lanjut. Tetap kita catat dulu aja. Ya. Ini jadi 28X minus 12 min 7X kuadrat plus 3X. Ini kita gabung dulu yang ini. Minus 3X kuadrat plus 19X min 3. Gabungin ke sana berarti 7X kuadrat min 3X kuadrat. Ditambah 19X, di sini ada 38 tambah 3 gitu ya. Berarti ini dikurang 31. X kurang 3 tambah 12 sama dengan 0. Ini jadi 4X kuadrat. Ini jadi plus minus ya teman-teman. Minus 12X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal factorize. Ya, factorize A kali C ini 4 kali 9 berarti 36. B-nya jadi min 12. Kita cari perpasangan di antara mereka. Ya. Oh, ini mah gampang. Nggak perlu gitu. Berarti kan dia bakal terpecah jadi karena minus gitu ya. Kalau ditambah min berarti min 6 tambah min 6. Oh, sama kembar angkanya ya. Sama berarti ini 3 langsung aja 2x min 3 dikali 2x min 3 sama dengan 0. Ya, berarti 2x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 3 per 2.
2. Nah, kita jawablah. X-nya 3/2. Kita cek. Y-nya tadi sama dengan 1/4 min X ya. Berarti Y sama dengan 1/4 dikurang 3/2. Y-nya sama dengan 1 jadi 5/2 atau jadinya 2/5 gitu ya untuk Y. Sudah dapat. Kemudian untuk Z tadi formulanya adalah 7X min 3 per 3X. Kita masukkan masing-masing ya. 7 kali 3/2 dikurang 3 per 3 kali 3/2. 21/2 dikurang 3 per 9/2. Ya, 21 dikurang 6/2 per 9/2. Ini jadi 15/2 per 9/2. Coret-coret. Jadi 15/9, 5/3. Oke, kita dapat 5/3. Nah, kita gabung X kali Y kali Z. 3/2 kali 2/5 dikali 5/3. Habis saya 1 jawabannya teman-teman. Ya. Untuk soal ini jawabannya 1. Ya, tapi bukan berarti setiap kali soal yang kompleks gitu ya hasilnya 1. Apalagi nih esai poin yang maksimal juga. Jadi harus bisa menunjukkan gitu ya turunan dari jawabannya seperti apa. Oke, nakama, kita lanjutkan untuk nomor 24. Ya. Di sini ada gambar segitiga. Gitu ya. Ada segitiga ABC gitu, terus di dalamnya ada titik-titik D, E gitu ya. Nah, tapi kita ada satu properties gitu ya, salah satunya dibilang AD perpendikular tuh AC. Oh, berarti ini garis yang ini nih, dia ngebentuk sudut 90 degree ke AC. Ya. Terus dibilang angle yang di BAD, ya, berarti kita bisa bilang yang di bagian ini BAD gitu ya, sama dengan D AE ya, dan masing-masing 15. Oh, berarti ini 15, ini 15 gitu ya. Ya, di sini tinggal kalau di sini 15 berarti yang di bagian ini nih EAC itu 75 ya. Karena kan tadi yang merah itu 90. Ya, semuanya dalam degree. AB plus AE sama dengan BC, find the length of ABC. Oh, berarti yang di sini nih, tanya degree-nya itu yang di sini berapa. Ya. Oke, untuk jawab soal seperti ini, ya kita coba decompose gitu ya, triangle-nya menjadi beberapa bagian yang memang sedang dibahas. Nah, gimana cara decompose-nya? Di sini ada clue sebetulnya. Ini ada AB, AE, BC. Ya udah, kita tarik segitiga yang ABC dulu deh, yang besar gitu ya. Kita ambil lagi. Ini kita ambil, kita gambar. Ya, sorry. Nggak lurus. Ya, asumsikan. Nah, kita hanya fokus di bagian mana? Di bagian yang segitiga ABC. ABC-nya dulu. Tentukan sudut-sudutnya gitu ya. Nah, di ABC, kan tadi tuh, di A, tadi 75 tambah 15, ya. Ditambah 15, berarti yang di BAC, kalau kita bilang di sini ya 105 degree. Terus, kan kita ditanya B ya, ya udah B kita nyatakan sebagai misalkan sudutnya B kecil ya, apa-apa. Nah, berarti kan yang C sudutnya berapa dong? Ya tinggal 180 dikurang 105 dikurang B kan. Ya hasilnya jadi 75 degree min B. Berarti di sini kita catat 75 degree min B. B-nya dalam degree tentu ya. Nah, selanjutnya nanti kita olah. Tapi kita breakdown. Di sini termention, di sini ada yang namanya nanti AB. Ya.
terus dan juga BC. Nah, kita bisa pakai ya sine rules atau persamaan pakai sinus gitu ya. Nah, terus di sini kita termention juga ada yang namanya AE. AE itu ada di segitiga ya. Bisa kita mention pakai ABE. Nah, nih bisa kita termention lewat situ. Kenapa? Karena ada AB-nya tuh dan ada AE. Jadi lebih enak aja nanti. Ada persamaan atau length yang kita bisa samakan antara mereka berdua. Oke, bisa coba gambar lagi segitiga yang lebih kecil. Oke, segitiga AB. AB. Ini A, ini B, ini E. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau ABE berarti di A ini sudut BAE ya. Sudut BAE itu kan penjumlahan antara sudut yang BAD dan sudut DE ya, DAE gitu ya. Berarti di sini 30 degree ya. Kemudian B masih sama, B kecil. Nah, terus yang di E berapa dong? Ya. Yang di E ya kita tadi pakai persamaan 180 dikurang 30 dikurang B juga. Berarti ini tinggal 150 degree dikurang B. Nah, kita catat 150 degree dikurang B. Oke. Sudah ya. Nah, ini mungkin kita pindahin sedikit. Oke. Nah, dari segitiga ABC dengan menggunakan sine rule kita mention aja AB sama BC ya, karena di informasi yang kita dapat ini ada termention AB dan termention BC. Dari situ kita fokusnya sebetulnya. Ya. Berdasarkan sine rule berarti AB, panjang AB dibagi sin yang opposite terhadap dia. Siapa yang sin opposite terhadap dia? Sin di sudut 75 degree dikurang B. Itu bakal sama value-nya ya dengan garis BC gitu ya. Garis BC dibagi ya sudut opposite dengan dia yaitu sudut di A. Berarti ini sin 105 degree. Oke, itu dulu. Terus di bagian segitiga AB, ABE gitu ya. Ini kita punya persamaan mungkin termention juga AE ya. AE-nya. Kenapa? AE karena kan tadi di persamaan yang dikasih ya itu ada termention AE. Tinggal compare dengan AB. Oke. Nah, di sini pun AE per kalau ini simple sin B doang sama dengan AB per nah ini pakai sin yang 150 dikurang B ya, yang opposite sama dia. Oke. Nah, dari sini kita coba masukkan ke kondisi yang kita punya. Apa kondisi yang kita punya? Kondisinya adalah AB ditambah AE sama dengan BC ya. Tadi AB ditambah AE sama dengan ya BC. Oke. Ya tinggal dicek gitu ya, atau mungkin di sini bisa tulisnya jangan di samping ya, biar di samping ini aja kondisinya. Oke, ini kita coba nyatakan gitu ya. Di sini kita punya AB, punya AE. Oh ya udah, kita coba lihat gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih masing-masing yang termention, kalau kamu lihat di BC itu ada AB. Di AE itu juga ada AB. Ya udah AB-nya kita tetapkan. Cuma nanti AE-nya berapa ya terhadap AB. Terus BC-nya berapa ya terhadap AB. Ya. Nah, nantinya kita tinggal menyisakan satu length doang kan. Jadi lebih gampang, ada yang bisa dicoret. Nah, berarti ini kita cek dulu nih dari yang persamaan segitiga ABC kita bisa dapat B. BC-nya berapa sih? Ya kali silang aja ya. Ini berarti AB ya dikali sin 105 per sin 75 degree dikurang B. Oke.
Jadi BC-nya dijadikan subjek, teman-teman. Oke. Terus dari sini kita dapat AE. Nah, E-nya berarti tinggal AB juga nih dikali sin B. Ya. Oke, sin B ini kasih bracket aja. Per sin 150 dikurang B. Oke. Nah, kita substitute ke persamaan yang ini ya, kita tulis aja di bawah. Berarti ini AB ditambah AE-nya siapa? AE-nya yang ini ya. AE-nya yang itu ya, berarti AB sin B per sin 150 min B sama dengan dia BC. BC itu AB juga sin 105 degree dibagi sin 75 dikurang B degree. Mereka juga ya, 2. Nah, sampai di sini semuanya udah menjadi persamaan equation ya. Jadi kita bisa lakukan pembagian perkalian di sebelah kiri maupun sebelah kanan dengan kondisi yang sama. Gitu ya. Nah, dan dilihat berdasarkan gambar kan mereka value-nya nggak ada yang 0 tuh, garis-garisnya gitu ya. Berarti AP ini kita bisa bagi semuanya, bagi aja nih semuanya dengan AB supaya apa? AB-nya ini jadi 1 ditambah sin B, karena B-nya kita semuanya bagi AB berarti jadi 1 mereka masing-masingnya. Sama dengan sin ya. Nah, dari sini variabelnya tinggal siapa? Tinggal B. Dan memang ketika kita dapat B itu jawabannya gitu ya. Akan sangat-sangat mudah gitu ya. Nah, berarti tugas kita adalah sekarang menyederhanakan persamaan ini guys. Persamaan trigonometri yang kita dapat yaitu 1 ditambah sin B per sin 150 dikurang B sama dengan sin 105 dibagi sin 75 dikurang B gitu ya. Kita coba simplifikasi, dia bisa apa? Oke. Nah, mungkin kita coba jumlahkan dulu ya, atau ini samain dulu nih yang sebelah sini, ini denominatornya. Untuk menjawab soal ini panjang gitu ya, tentu pemahaman trigonometri, identitas trigonometri teman-teman sekalian juga harus sudah kuat gitu ya, namanya juga olimpiad gitu ya, pasti harus lebih dari apa yang teman-teman yang lain pahami seperti itu. Oke, kita lanjut di sini, kita samain gitu ya. Berarti kan yang di sini sama 1 itu berarti sama aja kayak sin 150 dikurang B per sin 150 dikurang B, ya kan? Ditambah sin B per sin 150 dikurang B. Oke, ini sama dengan, nah ini kita samain aja dulu ya. Kita fokus ke yang sebelah kiri gitu ya. Tapi ketika lomba kan ya teman-teman harus bisa ngerjain dengan cepat juga ya. Selama video ini teman-teman sambil belajar, sambil pahami dengan baik dan coba recall gitu ya, identitas apa yang disebutkan di pembahasan video ini gitu ya. Lanjut, ini berarti kita bisa sederhanakan, berarti ini sin 150 degree min B ditambah sin B per sin 150 min B ya, sama semua. Ini sin 105 degree per sin 75 degree minus B. Oke. Nah, kita ketemu nih penjumlahan trigonometri. Oke. Nah, untuk penjumlahan trigonometri, teman-teman harus mengingat kembali gitu, sum to product identity. Jadi ada penjumlahan, misalkan kita punya sin A, kita punya misalkan sin A ditambah sin B. Itu bakal jadi ya, hasilnya itu jadi, mungkin ke bawah aja ya biar muat, takut kepanjangan ya. Itu sama aja dengan
2 dikali sin ya A plus B dibagi 2 dikali cos A min B dibagi 2 ya. Nah, berarti kalau saya sebutkan di sini adanya sin 150 dikurang B ditambah sin B gitu ya. Maka ini bakal sama dengan 2 sin gitu ya. 150 min B ditambah B berarti jadi 150 gitu ya. Atau di sini 150 min B ditambah B dibagi 2. Cos kita tulis aja 150 min B dikurang B dibagi 2. Ya. Ini jadi 2 sin hasil yang ini B min B plus B ya habis berarti tinggal 150 gitu ya. 150 bagi 2 berarti ini jadi sin 75 degree. Terus cosnya 150 dikurang 2B dibagi 2 berarti jadi cos 75 ya dikurang B juga. Nah, kita ganti ya, teman-teman ya. Terus ini berarti kita tuliskan ya, di bagian yang merah sin 2 sin 75 degree cos 75 degree dikurang B. Oke. Dibagi sin 150 degree dikurang B sama dengan sin 105 degree dibagi sin 75 degree dikurang B. Oke. Nah, lanjut nih. Kita coba ke identity yang lain. Kita ke samping kiri. Tadi kan sudah. Nah, kita coba rubah nih. Sin 105 sama sin 75 min B itu bisa identity di mana ya? Ya. Kalau misalkan dengan konsep kuadran kedua ya, teman-teman kalau ingat. Kalau ada sin ya 180 min theta, maka itu bakal sama dengan sin theta. Ini berlaku untuk yang di kuadran kedua gitu ya. Karena kan di kuadran kedua baik segitiga yang dari 0 sampai 90 degree dan di bawah 180 sinnya tetap positif gitu ya. Sin theta itu bakal tetap positif. Jadi dia bakal sama gitu ya. Ketika 180 di sininya gitu ya. 180 min theta itu bakal sama dengan sin theta. Prosesnya. Oke. Nah, ini kita lihat aja. Oh, sin 105 ini sama dengan berapa sih? Kalau 105 itu kan kita bisa analogikan seperti sin ya 180 dikurang 75 kan? Ya enggak? Oh, berarti mereka nih jadinya sin 75. Jadi sin 105 itu senilai dengan sin 75 degree. Nah, nanti kita rubah. Selanjutnya. Ya, ini mungkin Mister coba kasih highlights. Ya. Oke. Biar agak beda sedikit. Terus selanjutnya ada kita dengan konsep yang sama berarti ya untuk sin yang di sini gitu ya. Kita coba lihat 150 dikurang B itu kan berarti sama aja kayak sin ya 180 dikurang ya 30 ditambah B, ya kan? Oh, berarti dia sama dengan sin 30 plus B. Ini angle degree semua. Ya. Berarti sin 150 min B sebanding dengan sin 30 plus B. Kenapa sih dirubah ke yang lebih sederhana? Karena kan yang sin 30 degree, 45, 60, 90 itu kita tahu kan value-nya atau nilainya. Jadi nanti ketika cari nilainya itu lebih gampang. Ya, nah berarti kita rubah tuh ya sin yang di bawah 150 min B itu sama dengan sin 30 plus B ya teman-teman. Nah, berdasarkan yang ini kita coba rubah lagi ya, kita balik lagi ke tengah.
Berarti 2 sin 75 degree cos 75 min B sama dengan, ini per juga. Pernya kita ganti ya, berarti jadi sin 30 degree plus B sekarang. Yang ini jadi sin 75 degree per, masih sama ya, sin 75 degree min B. Ada yang sama teman-teman? Ada. Apa nih yang di sini? Kita bisa bagi. Ya, berarti dari sini kita tinggal kali silang tuh. Ya. Ini naik ke sini, ini naik ke sana, gitu ya. Berarti hasilnya 2 sin 75 min B cos 75 degree min B. Oke, sama dengan sin 30 plus B. Oke. Nah, di sini ada yang namanya identity lagi. Nah, ini kita bahasa balikin. Ya, identity double angle identity. Ya. Jadi kalau di samping ya, bisa. Jadi kalau misalkan ada 2 sin theta dikali cos theta itu sebanding atau senilai dengan sin 2 theta. Nah, ini kebetulan tetanya berapa? Oh, tetanya di sini 2 sin 75 dikurang B cos 75 dikurang B, berarti mereka bisa jadi sin 150 ya. 150 dikurang 2B angle-nya. Oke? Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, berarti ini kita dapat kesimpulan ya. Identity mereka jadi sin 150 min 2B sama dengan sin 30 plus B. Oke. Ya. Nah, sampai di sini kita bisa sederhanakan gitu ya. Asumsi apa? Karena mereka sudah sebanding, berarti kita bisa bilang dong angle-nya sama ya. Untuk mempermudah aja dulu, 150 dikurang 2B sama dengan 30 plus B. Ya, kita geser semuanya, berarti ini 150 dikurang 30 sama dengan 2B plus B. Ini jadi 120 sama dengan 3B, berarti B-nya adalah 120 dibagi 3 atau jadinya 40 degree jawabannya. Oke. Nah, ini cukup panjang, teman-teman. Ya, mungkin terpanjang dari sepanjang pembahasan kita dari 1 sampai 24. Jadi harus apa yang kalian harus pahami, satu, geometri ya, dalam menggambar, dalam memecah bagian 2 dimensi menjadi beberapa bagian supaya untuk mempermudah, dan berdasarkan dari kondisi yang diberikan dari soal gitu ya. Kalau soalnya dibilang tadi AB plus AE sama dengan BC, berarti kita sesuaikan, cari gambar yang bisa membentuk persamaan tersebut. Nah, dari sana karena yang ditanya adalah angle, mau tidak mau kita berurusan dengan trigonometri. Berarti teman-teman harus memahami identitas trigonometri gitu ya. Kemudian bagaimana penjumlahan trigonometri, terus perkalian trigonometri, seperti itu. Memang banyak sekali yang harus teman-teman pelajari gitu ya. Tapi kalau misalkan yang namanya kompetisi, ya teman-teman itu harus belajar lebih dari teman-teman biasanya gitu ya, untuk bisa dapat prestasi yang lebih baik gitu. Nah, apabila teman-teman ingin lebih jauh mengenal soal trigonometri, ya bisa join di Nakama Tutor secara online juga kalau misalkan tidak memungkinkan untuk offline. Kita lanjutkan nomor 25 Nakama. Di sini ada pertidaksamaan 7/13 kurang dari n per n plus k kurang dari 5/9 ya. Is correct for exactly one positive value untuk integer k. Oke, k-nya itu positive integer, satu value doang. Find the largest possible value for of n. Ya. Jadi kita coba cari ya nilai n-nya itu berapa. Oke. Dan itu berlaku ya
untuk menghasilkan K yang cuman dapat satu nilai. Oke. Nah, berarti kan kita mesti breakdown nih inequality-nya, jelas gitu ya. Ada beberapa kondisi kita pecah ya, dari persamaan ini kita pecah. Ya. Condition yang pertama gitu ya. Itu kan jelas ya. Si N per N plus K-nya itu kurang dari 5/9. Oke. Terus kita cek juga nih. K ini kan sebagai pembagi ya. Oke. Jadi kalau pembaginya makin besar, ya, nilainya makin kecil. Sorry Bu ya. Kalau pembaginya makin kecil, nilainya makin besar. Dan ini sangat sensitif gitu ya. Kalau K-nya tambah 1 aja, pasti nilainya udah berubah gitu ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan kondisi yang kedua, guys. Apa itu? Anggap asumsi N per N ditambah K min 1, berarti kan value akan makin besar. Kita asumsikan dia malah lebih besar atau sama dengan 5/9. Karena tadi nilainya ada kurang dari. Tapi ketika berubah, K-nya kita kecilin, pembaginya kita kecilin, maka nilainya kan setidaknya sama atau lebih besar. Oke. Terus, kita masuk ke kondisi yang ketiga ya. Condition yang ketiga. Oke. Nah, di sini dibilang kalau N dibagi N plus K itu lebih besar daripada 7/13. Nah, gimana kalau misalnya kondisinya kita naikkan K-nya plus 1? Pasti dia akan lebih kecil dari 7/3 karena sangat signifikan ketika dirubah. Berarti ini N per N ditambah K plus 1, teman-teman. Ya, dia bakal kurang dari atau setidaknya sama, yang tadinya kan lebih besar gitu ya. Sekarang kita jadi kurang dari. Ya, karena ada perubahan. Kenapa sih harus seperti ini ya? Karena tadi ada 2 variabel tapi kita cuma dikasih 2 persamaan. Berarti ada salah satunya harus kita coba testing gitu ya. Kita coba pakai logic ada perubahan di bagian persamaan atau pertidaksamaannya gitu ya. Oke. Nah, ini kita mulai lewat kondisi yang pertama dulu nih karena kan sama tuh. Oke. Kita coba hitung di sini. Dari kondisi yang pertama kita coba jabarkan, berarti kan ini jadi 9N kurang dari 5 kali N plus K ya. Ini berarti 9N kurang dari 5N plus 5K. Oke. Nah, kita geserkan dulu di sini. Berarti ya, ini kita asumsikan 9 N dikurang 5N lebih kecil daripada 5K ya. Ini berarti 4N ya lebih kecil dari 5K. Ya, berarti di sini kita bisa dapat K itu lebih besar daripada 4N dibagi 5. Oke, dari subjek itu. Ingat lambangnya si K ini yang lebih besar di bagian K-nya. Harus konsisten. Ini kita dapat satu persamaan. Terus dari kondisi yang kedua, ya, ini kita dapat N per, atau 9 aja langsung kali silang ya, sorry. Sama kayak tadi. 9N bakal lebih besar, sama dengan 5N. Langsung aja ya kita kali, plus 5K min 5. Oke. Nah, berarti ini jadi langsung juga 4N ya plus 5 kurang dari sama dengan 5 lebih besar karena sama dengan K. Berarti di sini K-nya itu bakal kurang dari sama dengan 4N ditambah 5/5. Oke. Nah, di sini ada keunikan, guys. Ini kan 5 plus 5 bagi 5, ya udahlah berarti K-nya kurang dari 4N plus 5 ditambah 1. Nah, berarti dari dua kondisi aja nih, dari dua kondisi ya, ini sama ini kita bisa asumsikan, kita bisa satukan, berarti 4N plus 5 kurang dari K kurang dari sama dengan
4N per 5 plus 1 gitu ya. Terus K di sini harus integer. Oke. Nah, berarti kita bisa asumsikan ya, si K ini harus first integer yang lebih besar dari 4N plus 5 ya. Karena dibilang di situ ada 4N plus 5-nya bisa kurang dari sama dengan 1 bisa masuk. Artinya tinggal tambah 1 aja udah jadi integer gitu ya. Cuman kita cek integer 4N plus 5-nya berapa. Oke. Nah, berarti kita di sini kita bisa stick gitu ya. Lebih besar 1 integer aja itu udah jadi integer. Udah jadi bisa solusi dari K. Ya udah kita bisa asumsikan berarti K-nya sama dengan 4N plus 5 ditambah 1 nih. Oke. Tapi sekali lagi kita harus checking. Checking ke mana? Ke bagian yang kondisi yang ketiga ya. Yang penting kita lingkari dulu yang ini. Ya, nanti kita ambil jawabannya. Untuk persamaan ketiga, berarti persamaannya jadi 13N kurang dari 7N plus 7K plus 7 ya, teman-teman. Berarti ini jadi 6N min 7 kurang dari 7K. Berarti K-nya 6N per 7 dikurang 7 per 7. Berarti K-nya bisa kita bilang 6N per 7 kurang 1. Ya. Nah, ini nanti tinggal dikali silang, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan repot, mungkin kita cukup ini aja deh, 6N dikurang 7 per 7, supaya nanti tinggal kali silang aja ya. Nah, di sini boleh juga persamaannya, lebih gampang ini deh, 6N plus 7 kurang 1 ya. Nah, kita samakan nih persamaan yang di sini. Kita gabungkan, ini sama, terus ini kurang dari, berarti langsung 6N per 7 kurang dari 1, ya. Kurang 1 lebih kecil sama dengan dari K. K-nya udah jelas, di sini dibilang 4N per 5 tambah 1. Oke. Nah, ini di sini teman-teman bisa coba disesuaikan gitu ya. Kita coba kali-kali silang. Nah, mereka pun pasti dapat tuh value-nya ya. Kita coba aja di sini. Berarti ini kita pindahkan gitu ya. 6N per 7 dikurang 4N per 5 kurang dari sama dengan 2 ya. Karena min 1 ke sana jadi positif. Nah, ini tinggal kali silang sebetulnya teman-teman ya. Diusahakan berarti 30N karena kali 5 dikurang 28N per 35. Oke, bagi 2. Nah, di sini jadi 2N per 35 kurang dari 2. Ini coret-coret jadi 1. Berarti N-nya kurang dari sama dengan 35. Nah, dari sini aja udah dibilang, N itu bakal selalu kurang atau setidaknya sama dengan 35. Dan ini pas dengan pertanyaannya gitu ya. Bahwa find the largest possible. Berarti yang paling besar yang mungkin dicapai adalah 35. Tapi sebagai pembuktian ya bisa dicek teman-teman, masukin aja coba ya ke persamaan yang sebelumnya gitu ya. Apakah berhasil atau tidak untuk menentukan nilai-nilai K gitu ya. Kalau kita coba masukkan ke persamaan yang sebelumnya ya, setidaknya misal ini kan K-nya kurang dari K gitu ya. Nah, berarti ini kita testing 4N per 5 kurang dari K. Terus kita pun ada persamaan yang menyatakan yang di sini gitu ya, yang di bagian ini gitu ya, katakanlah. Ini kan dia ada menyentuh sama, kurang dari atau sama dengan ya. Kita tinggal coba naikkan naikkan range-nya, berarti dia bakal selalu kurang gitu ya, kurang dari 4N plus 2 per 7 gitu. 6N per 7 dia akan selalu kurang daripada itu ya. Artinya lebih kecil dari itu, karena ketika ya range-nya dikurangi, dia masuk ke bagian itu sih K-nya kan. Nah, kita testing misalnya 4 kali 35 bagi 5 K-nya, terus 6 kali 35 per
7, ini coret-coret dapat 7, ini coret-coret dapat 5, 4 kali 7, 28, kurang dari K kurang dari 30. Nah, pas kan? Angka mana yang lebih besar dari 28 dan lebih kecil dari 30 dan dia integer number? Ya berarti cuman ada satu, yaitu 29. Nggak ada nilai lain. Ini berarti terbukti ketika kita memasukkan angka 35. Teman-teman, jawabannya adalah untuk nomor 25 itu 35 untuk si N, gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, silahkan direview kembali. Dan ini juga ada ya konklusi atau kunci jawaban semua dari soal nomor 1 sampai soal 25. Oke. Nah, untuk caranya nanti lihat video kembali dari mulai video pembahasan soal 1 sampai dengan pembahasan soal 25 yang terakhir ini. Ya. Nah, cuman kan di sini hanya kunci jawaban. Caranya bisa lihat video dari Nakama Tutor, teman-teman ya. Boleh dicek lagi. Jadi teman-teman bisa coba ngerjain ulang setelah melihat video semuanya dan coba dicek kembali ya, apakah memang bisa mengulang, minimal mengulang dari yang setelah dipelajari. Baru nanti coba soal yang tahun sebelumnya atau tahun selanjutnya gitu ya, untuk bisa mencoba gitu, karena pola atau materi yang keluar itu mirip gitu ya, hanya saja mungkin pola soalnya atau misalkan nomor-nomornya, gambarnya itu mungkin nanti berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya gitu ya, seperti itu.